sekalian, gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Baik, eh, perlu ditambah jawaban kalian. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Baik, baik teman-teman, anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, tepuk tangan semuanya, anak-anakku sekalian. Apa pelajaran kita hari ini? Baik, pelajaran kita hari ini adalah Quran dan Hadis. Sebelum kita mulai pada pelajaran pada pagi hari ini, Bapak mohon untuk kelasnya dibersihkan dulu, dirapikan dulu meja-mejanya, bajunya dirapikan yang belum rapi, buku-bukunya dirapikan, dikeluarkan buku Quran dan hadisnya di depan hanya, kemudian buku yang lainnya dirapikan di sebelah pojok bangku anak-anakku sekalian. Baik, terima kasih. Kemudian untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa akan Bapak pimpin langsung dan nanti kalian akan mengikutinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup kita. Apa? Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup kita atau sebagai pedoman hidup manusia. Jadi kita akan belajar Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia. Baik, anak-anakku sekalian, seperti apa yang kita ketahui bersama bahwa Al-Quran berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam, karena ia adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis sesuai lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis berfungsi sebagai sumber utama yang kedua. Kalau Al-Quran adalah sumber yang pertama, hadis sumber yang kedua setelah Al-Quran, karena ia juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, sedangkan lafadznya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat diartikan bahwasanya seluruh produk hukum dalam Islam harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tidak boleh ada produk hukum dalam Islam yang bertentangan dengan salah satu atau kedua-duanya. Apabila ingin mengetahui atau ingin mencari hukum suatu permasalahan atau suatu perbuatan, pertama-tama kita harus merujuk atau harus berlandasan pada Al-Quran. Kemudian ketika kita tidak menemukan di dalam Al-Quran, maka seyogyanya dan seharusnya kita harus mencarinya dan merujuk pada as-sunnah atau al-hadis. Maka dari itu dapat diartikan Al-Quran adalah sumber utama dan paling utama, dan yang kedua adalah al-hadis. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan menggali lebih dalam, kita akan berdiskusi, akan sama-sama belajar terkait Al-Quran dan hadis. Ini tentunya, apakah itu Al-Quran itu? Apakah itu Al-Quran? Apakah itu hadis?
apa aja fungsi keduanya, bagaimana hubungan antara Al-Quran dan hadis itu, bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari, nanti akan kita bahas bersama-sama. Kita akan belajar bersama-sama dalam materi kita pada kesempatan hari ini. Baik, sebelum kita menginjak kepada pembahasan atau pembahasan yang pertama terkait dengan pengertian Al-Quran dan hadis, anak-anakku sekalian silahkan ditonton terlebih dahulu video yang Bapak akan berikan pada kalian. Silahkan disimak video. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum teman-teman. Oh iya, kenalkan, namaku Rizky. Sekarang Rizky mau mengajak teman-teman untuk selalu belajar Al-Quran. Kalian mau tahu nggak? Banyak kebaikan yang kita peroleh kalau mempelajari Al-Quran. Mari aku beritahu. Pertama, membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya dan kebaikannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Yang kedua, kebaikan bagi siapa saja yang mengajarkannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, kelak di akhirat Al-Quran akan memberi syafaat atau pertolongan siapa saja yang mempelajarinya. Sabda Nabi, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Selanjutnya, adapun kebaikan bagi mereka orang yang berkumpul untuk membaca dan mempelajarinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang mereka membaca kitabnya dan mengkaji atau mempelajarinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk yang di sisinya. Nah, itu teman-teman, masih banyak lagi kebaikan-kebaikan kalau kita mempelajari Al-Quran. Ayo kita belajar Al-Quran. Oh iya, jangan lupa selalu berdoa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat-sehat, selalu dalam lindungan. Banyak kan materi atau hikmah yang dapat dipetik dari video tadi. Salah satu hikmah yang dapat diambil dari video tersebut ialah bahwasannya
Dengan membaca Al-Quran kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Selanjutnya Bapak mohon kepada anak-anakku sekalian untuk menulis apa-apa terkait hikmah dan pelajaran atau yang bisa dapat diambil dari video tersebut sebanyak-banyaknya apa yang kalian pahami, dan nanti di akhir dan dikumpulkan masing-masing pada anak-anakku. Kita menginjak pada materi yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran secara bahasa menurut Ustadz Quraisy Shihab ialah berasal dari kata kerja qara'a yaqra yang berarti membaca. Berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti baca. Huruf alif, beliau mengatakan bahwa huruf alif di dalam kata Al-Quran bimakna atau dapat mengandung arti kesempurnaan. Jadi Al-Quran secara bahasa, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Mengandung alif tadi mengandung kesempurnaan. Dapat dikatakan Al-Quran adalah bacaan. Sedangkan secara istilah, para ulama mengatakan bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwasannya yang pertama, Al-Quran merupakan kalamullah. Al-Quran merupakan kalamullah, bukan kalamul Rasul, bukan kalamul sahabat, tabi'in dan lain sebagainya, bukan kalamnya presiden, akan tetapi Al-Quran adalah kalamullah. Yang kedua, dapat dipahami dan diartikan bahwasanya Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dapat dipahami bahwasanya Al-Quran diturunkan atau diwariskan secara mutawatir. Artinya riwayat yang disampaikan lebih dari 3 orang, yang ketiga orang tersebut merupakan orang-orang yang berkualifikasi sangat baik, jujur, tidak pernah berbohong, tidak punya cacat apapun. Jadi kualitas Al-Quran dari generasi itu terjamin kebenaran dan kesahihannya. Maka dari itu Al-Quran dinamakan mutawatir. Kemudian keempat, Al-Quran dapat diartikan bahwasannya membacanya dinilai sebagai ibadah. Membaca Al-Quran adalah nilai ibadah. Bukan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bukan Bismillahirrahmanirrahim itu satu ganjaran, akan tetapi B itu satu ganjaran, Sin itu ganjaran, Mim itu ganjaran. Artinya tidak satu kalimat dinilai ganjaran, akan tetapi satu huruf dalam Al-Quran itu dikatakan. Kemudian hadis menurut bahasa, yang pertama adalah suatu yang baru, kedua tidak lama, ketiga ucapan atau pembicaraan, dan yang keempat adalah cerita. Jadi dapat diartikan hadis secara bahasa adalah suatu yang baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, dan berita. Kemudian menurut istilah, hadis merupakan sinonim atau persamaan dari sunnah. Ada yang mengatakan bahwa hadis dan sunnah itu sama atau sinonim. Apa itu? Yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, baik berupa perkataan, baik berupa perbuatan, baik berupa penetapan, sifat atau perjalanan, dan lain sebagainya.
Jadi dapat diartikan bahwasanya segala hal aktivitas, entah itu perkataan, perbuatan, dan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis. Baik, sampai sini anak-anakku bisa dapat dipahami ya terkait pengertian Al-Quran dan Al-Hadis. Baik anak-anakku, materi selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran dan fungsi Al-Hadis. Yang pertama yaitu fungsi Al-Quran. Tentunya sangat banyak fungsi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan diajarkan dan disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Paling tidak, Bapak akan menyampaikan beberapa fungsi dari Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran merupakan sumber ajaran hukum Islam yang utama. Sumber hukum Islam yang utama. Ada banyak sumber hukum di umat Islam, ada sunnah, Al-Quran, ijma', qiyas, istisya, dan lain sebagainya. Akan tetapi Al-Quran merupakan sumber utama yang harus sebagai pedoman oleh umat Islam. Artinya segala hal aktivitas apapun di dunia ini harus berdasarkan oleh Al-Quran terlebih dahulu. Pandangannya harus Al-Quran terlebih dahulu. Menentukan hukum sholat harus Al-Quran bagaimana. Hukum makanan, hukum pergaulan dan lain sebagainya, jual beli harus berlandaskan atau dicari terlebih dahulu bagaimana hukum aktivitas tersebut terdahulu. Dan yang pertama adalah harus Al-Quran. Kemudian sumber yang kedua atau fungsi Al-Quran yang kedua adalah sumber ilmu pengetahuan. Jadi dapat dikatakan bahwasanya Al-Quran merupakan gudangnya ilmu, atau bisa dikatakan bahwasanya inti ilmu itu ada di Al-Quran. Segala apapun yang ada di dunia ini, ilmu pengetahuannya ada di dunia ini adalah landasannya atau asalnya dari Al-Quran. Jadi siapapun yang dapat mendalami atau memahami Al-Quran dengan sangat bagus atau baik, maka dia akan semakin memahami terkait apa yang ada di hal-hal yang tidak diketahuinya di dunia ini. Kemudian fungsi yang ketiga yang perlu Bapak sampaikan kepada anak-anakku sekalian adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Taurat oleh Nabi Musa, kemudian Zabur oleh Nabi Daud, kemudian Injil dibawa oleh Nabi Isa. Jadi Al-Quran, apa-apa yang ada di Zabur, apa-apa yang ada di Taurat, apa-apa yang ada di Injil disempurnakan menjadi satu di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab. Kemudian yang kedua adalah fungsi hadis. Yang pertama, fungsi hadis adalah menetapkan hukum Islam yang belum ada di dalam Al-Quran. Jadi dapat dikatakan bahwasanya hadis adalah sumber hukum umat Islam yang kedua. Kalau Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama, hadis adalah sumber hukum yang kedua. Artinya segala aktivitas yang tidak ada di sumber hukumnya tidak ada di Al-Quran, kemudian harus berlandaskan pada Al-Hadis. Al-Quran terlebih dahulu, kemudian hadis yang kedua. Atau Al-Quran masih secara khusus, masih secara rinci, kemudian dijabarkan lagi yang lebih luas pada hadis. Itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua yaitu memperjelas ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Memperjelas Al-Quran yang masih bersifat global, artinya masih bersifat umum, masih bersifat
umum. Maka dengan adanya hadis itu, keglobalan atau keumuman suatu masalah atau sesuatu hukum itu dapat dijabarkan, dapat dilihat, dapat dipahami apa maksud dari Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah memperkuat ayat yang sudah ada di dalam Al-Quran. Memperkuat ayat yang sudah ada di dalam Al-Quran. Artinya ketika kita menyampaikan sesuatu hukum yang katakanlah satu ayat Al-Quran, hurrimat alaikumul maitah, katanya, atau diharamkan pada kamu bangkai, maka munculnya hadis sebagai penguat dari ayat tersebut. Bahwasanya kenapa kok diharamkan bangkai, atau maka akan dijelaskan pada al-hadis. Maka dari situ memperkuat ayat yang udah ada dalam Al-Quran. Baik anak-anakku, untuk materi selanjutnya dan terakhir adalah bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dan al-hadis dalam kehidupan kita sehari-hari. Di awal tadi kita sudah melihat video terkait dengan hikmah dan fungsi dari Al-Quran dan hadis dan manfaat dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini bagaimana memfungsikan, kita lihat di video tadi. Yang pertama adalah ada anak-anak yang melihat ustadznya mengajar atau mengikuti pengajian. Nah, pengajian itu adalah bentuk dari memfungsikan Al-Quran dan hadis. Kemudian dalam majelis itu mempelajari dan menghayati Al-Quran. Jadi cara mengaplikasikan Al-Quran dan hadis yang kedua adalah mempelajari dan memahami isi kandungan ayat Al-Quran dan hadis dengan bisa pengajian, bisa mengikuti seminar dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yang perlu dan sangat kita lakukan adalah harus berperilaku sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Segala aktivitas kita, segala kegiatan kita, segala apa yang kita lakukan harus berlandaskan pada Al-Quran dan Al-hadis. Kemudian yang keempat yang perlu kita aplikasikan adalah melakukan atau membaca Al-Quran sebelum dan sesudah melakukan sholat. Ini hal yang kecil dan perlu dan kita laksanakan adalah membaca Al-Quran sebelum dan sesudah sholat. Baik, mungkin 4 itu yang Bapak perlu sampaikan. Masih ada banyak lagi terkait bagaimana memfungsikan atau mengaplikasikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu tugas selanjutnya silakan anak-anakku untuk menulis minimal 3 aktivitas atau kegiatan atau hal lain yang mana hal tersebut contoh dari memfungsikan atau mengaplikasikan dari fungsi Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nanti dikumpulkan bersamaan dengan tugas yang Bapak sampaikan. Baik anak-anak, kita sudah di ujung pembelajaran. Insya Allah sudah paham ya semuanya apa yang telah kita bahas pada pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama terkait pengertian Al-Quran dan hadis, kemudian fungsi Al-Quran dan hadis, dan yang ketiga cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Bapak harapkan apa-apa yang sudah kita pelajari bersama pada kesempatan belajar kita kali ini untuk diamalkan dan dipelajari dengan sungguh-sungguh. Bapak harapkan anak-anakku sekalian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan anak-anakku sekalian di masyarakat umum. Baik, Bapak kira pembelajaran pada pagi hari ini sudah cukup, dan
Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk Bapak sendiri khususnya dan untuk anak-anakku sekalian pada. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi Bapak cukup demikian, Anda kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak tutup, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.